Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STIH Tambun Bungai ingin mempresentasikan mengenai postmodernisme hukum. Presentasi ini merupakan tugas kelompok mata kuliah Sosiologi Hukum semester 3 tahun 2024-2025 dengan dosen pengampu Bapak Pratomo Beritno, SH MHum. Kelompok kami terdiri atas saya, Setiawati Susetyo, kemudian ada teman saya yang lain, dua lain adalah Saya Rifai Indra. Dan saya Susetyo. tema yang kami angkat di sini adalah hubungan postmodernisme hukum, pandangan terhadap positivisme dan Postmodernisme hukum adalah suatu pendekatan dalam studi hukum yang berusaha mengkritik dan merombak paradigma hukum yang lebih mapan, seperti positivisme hukum dan realisme hukum, untuk memahami pandangan postmodernisme terhadap positivisme dan realisme hukum. Kita perlu terlebih dahulu memahami konsep dasar dari kedua aliran tersebut. Kemudian bagaimana postmodernisme mengkritiknya. Selanjutnya, Pak Susetyo bisa uraikan sedikit mengenai positivisme hukum? Positivisme hukum berfokus pada pemisahan hukum dari moralitas. Aliran ini yang dipelopori oleh tokoh seperti Jeremy Bentham dan Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah suatu sistem aturan yang sah yang diciptakan oleh lembaga berwenang. Terlepas daripada apakah aturan-aturan tersebut adil atau tidak, positivisme hukum lebih menekankan pada struktur normatif dan objektif hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Menurut positivisme, hukum adalah perintah dari penguasa yang wajib dipatuhi oleh warga negara tanpa mempertimbangkan aspek moral. Dalam kerangka ini, validitas hukum diukur berdasarkan prosedur yang sah dan bukan dari kandungan moralnya. Nah, Ibu, bagaimana pandangan postmodernisme hukum terhadap positivisme hukum? Pada intinya, postmodernisme hukum mengkritik positivisme karena dianggap terlalu mekanistik dan dogmatis. Positivisme dalam pandangan postmodern terlalu menekankan aspek formalistik dan mengabaikan konteks sosial dan kekuasaan yang membentuk hukum. Postmodernisme menolak pandangan bahwa hukum adalah suatu sistem yang terpisah dari politik, sejarah, dan nilai-nilai tertentu. Beberapa kritik utama dari postmodernisme terhadap positivisme hukum antara lain: 1. Relativisme. Postmodernisme menolak klaim universal positivisme bahwa hukum dapat dipahami dengan cara objektif dan pasti. Hukum dipandang sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kekuasaan dan budaya. 2. Penolakan terhadap otoritas tunggal. Positivisme cenderung mendasarkan diri pada otoritas tertentu seperti negara atau penguasa. Postmodernisme menolak pandangan ini dan mengedepankan pluralitas suara dan interpretasi dalam hukum. 3. Pemeriksaan terhadap struktur dan ideologi yang mendasari hukum. Postmodernisme berfokus pada cara hukum seringkali digunakan untuk mengukuhkan struktur kekuasaan yang ada dan bagaimana hukum dapat menjadi alat dominasi yang menindas kelompok tertentu. Ya, betul. Jadi postmodernisme melihat positivisme sebagai pendekatan yang terlalu sempit dan
mengabaikan dinamika sosial serta konteks budaya yang lebih luas dalam pembentukan dan penerapan hukum. Sekarang, bagaimana dengan realisme hukum? Paham realisme hukum muncul sebagai reaksi terhadap positivisme dan berfokus pada bagaimana hukum sebenarnya diterapkan dalam praktik, bukan sekedar bagaimana hukum seharusnya atau diatur dalam teks normatif. Aliran ini lebih menekankan pada fakta bahwa hakim dan aparat hukum seringkali membuat keputusan berdasarkan pengalaman, nilai-nilai pribadi, dan konteks sosial daripada hanya mengikuti aturan hukum yang ada. Paham realisme yang dipelopori oleh tokoh seperti Oliver Wendell Holmes Jr. dan Carl Llewellyn menganggap bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan yang abstrak dan tertulis, tetapi juga dari praktik dan keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum. Hukum menurut realisme lebih sering bergantung pada interpretasi dan keputusan individu yang terlibat dalam proses hukum, dan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum seperti psikologi, politik, dan ekonomi. Dalam pandangan postmodernisme, meskipun aliran ini memiliki beberapa kesamaan dengan realisme hukum dalam hal menekankan pentingnya konteks sosial dalam penerapan hukum, postmodernisme lebih jauh lagi dalam kritikan terhadap struktur kekuasaan dan narasi yang ada di balik hukum. Beberapa kritik postmodernisme terhadap realisme hukum adalah kritik terhadap klaim objektivitas realisme, dekonstruksi konsep hukum sebagai praktek, pluralitas, dan perbedaan. Mungkin kalau kita uraikan lebih jauh waktunya kurang ya, tapi Bapak Susetyo silahkan. Jadi kalau bisa saya tarik kesimpulannya di sini, yaitu postmodernisme hukum mengkritik positivisme dan realisme hukum dengan mengedepankan pandangan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang terpisah dari kekuasaan, ideologi, dan konteks sosial. Baik positivisme maupun realisme hukum yang dianggap tidak cukup mengkritisi dan menyelidiki cara-cara di mana hukum sering digunakan untuk mendominasi dan menindas kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Terhadap positivisme, maka postmodernisme mengkritik kecenderungannya untuk memisahkan hukum dari nilai-nilai moral dan sosial, serta anggapan bahwa hukum dapat dipahami secara objektif dan terpisah dari kekuasaan. Terhadap realisme hukum, postmodernisme menyoroti bahwa meskipun realisme menekankan pada praktik hukum, ia tetap mengabaikan peran ideologi, kekuasaan, dan struktur sosial yang membentuk penerapan hukum. Dalam perspektif postmodernisme, hukum adalah konstruksi sosial yang tidak dapat dipahami hanya dengan melihat aturan-aturan yang ada, tetapi harus dilihat dalam kerangka dinamika sosial, politik, dan sejarah lebih luas. Demikian presentasi kami mengenai aliran postmodernisme hukum dalam pandangannya terhadap positivisme dan realisme hukum. Sekarang kami akan lanjutkan dengan topik berikutnya, yaitu hubungan postmodernisme dengan kritik legal studies. Apa yang dapat dipahami mengenai hal ini, Ibu Sati? Postmodernisme hukum dan Critical Legal Studies atau disingkat CLS memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya berbagi tujuan utama dalam mengkritik
sistem hukum tradisional, menantang klaim objektivitas, dan menyoroti bagaimana hukum seringkali digunakan untuk memperkuat struktur kekuasaan yang ada. Meskipun demikian, keduanya memiliki kesamaan dalam pendekatan kritis terhadap hukum. Ada beberapa perbedaan dalam aspek filosofis dan metodologis mereka. Kalau kita pelajari lebih dalam, persamaan postmodernisme hukum dan critical legal studies secara mendasar ada pada 1. Penolakan terhadap objektivitas hukum. 2. Kritik terhadap hukum sebagai alat kekuasaan. 3. Dekonstruksi dan interpretasi. Sedangkan perbedaan kedua paham ini pada intinya terletak pada pendekatan filosofis dan tujuan akhirnya seperti 1. Filosofi dasar dan metodologi. 2. Tujuan dan arah perubahan. Dan yang terakhir, pandangan terhadap hukum dan kekuatan sosial. Baiklah, jadi dapat disimpulkan bahwa postmodernisme hukum dan critical legal studies memiliki banyak kesamaan, seperti kritik terhadap objektivitas hukum, penolakan terhadap klaim universalitas, serta pemahaman bahwa hukum berfungsi untuk memperkuat struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Keduanya menantang pandangan tradisional mengenai hukum sebagai sistem yang netral dan objektif, dan keduanya melihat hukum sebagai bagian dari perjuangan sosial dan pengaruh ideologi. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan filosofis dan metodologis mereka. Postmodernisme hukum lebih menekankan pada dekonstruksi dan relativisme, serta memperkenalkan pluralitas dalam pemahaman hukum dan realitas sosial. CLS lebih fokus pada kritik sosial dan perubahan struktural dengan penekanan pada perjuangan kelas dan ketidaksetaraan sosial yang ada dalam sistem hukum. Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan metodologis dan tujuannya, keduanya berfungsi dalam tradisi pemikiran hukum kritis yang sama, berupaya untuk membuka ruang bagi perubahan sosial dan yang lebih adil, serta mengkritik struktur kekuasaan yang mendasari sistem hukum yang ada. Demikian presentasi kami mengenai postmodernisme hukum. Semoga bermanfaat dan dapat lebih dalam memahami salah satu topik mata kuliah Sosiologi Hukum STIH Tambun Bungai Palangkaraya dengan dosen pengampu Bapak Pratomo Beritno SH M.Hum. Terima kasih. Isen Mulang.